Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi hasil kelompok kami yaitu tentang pendugaan statistik. Materi yang terkait yaitu 1. Pengertian pendugaan statistik, 2. Kriteria pendugaan yang baik, 3. Jenis pendugaan statistik yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval, 4. Penentuan sampel dan distribusi T untuk sampel kecil. Pendugaan statistik. Penduga atau estimator adalah statistik yang digunakan untuk memperoleh suatu nilai dugaan. Sedangkan yang dimaksud dengan statistik penduga adalah suatu nilai rata-rata atau varian dari suatu sampel random yang dianggap dapat mewakili nilai rata-rata atau varian dari populasi. Pada pendugaan statistik, kita mengambil sampel untuk dianalisis, kemudian hasil analisis tersebut statistik sampel digunakan untuk menduga, memperkirakan ukuran populasi atau parameter populasi. Kriteria penduga yang baik. 1. Tidak bias, artinya statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. 2. Efisien, artinya statistik sampel memiliki deviasi standar yang kecil. 3. Konsisten, artinya jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan mendekati parameter populasinya. Atau jika N membesar, maka S mengecil, dan bila N sama dengan distribusi probabilitas, maka S sama dengan 0. Berdasarkan kriteria tersebut, rata-rata sampel, proporsi sampel, dan deviasi standar sampel masing-masing merupakan penduga yang baik untuk rata-rata populasi, proporsi populasi, dan deviasi standar populasi. Jenis pendugaan yang baik. 1. Pendugaan titik atau point estimasi. Digunakan untuk menduga ukuran atau parameter populasi yang ingin diketahui. 2. Pendugaan interval atau interval estimasi. Suatu interval nilai digunakan untuk menduga parameter populasi. Contoh, untuk menduga usia rata-rata mahasiswa dalam sebuah PTS dari sampel acak sebanyak 50 mahasiswa, rata-rata berusia 23 tahun. Pada pendugaan titik, nilai 23 tersebut digunakan untuk menduga usia rata-rata populasi. Sedangkan pada pendugaan interval, kita membentuk suatu nilai interval duga yang dikembangkan dari nilai 23 tersebut. Katakanlah interval duga tersebut adalah 23 kurang lebih 1 tahun. Dengan demikian, maka kita dapat memperkirakan bahwa rata-rata usia populasi berkisar antara 22 sampai dengan 24 tahun. Pendugaan titik. Pada pendugaan titik, kita menggunakan suatu nilai untuk menduga parameter populasi. Contoh, untuk mengetahui daya tahan sebuah baterai, diambil sampel random 10 baterai untuk diuji. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk menduga rata-rata dan deviasi standar populasi, kita dapat menggunakan rumus pada slide berikut. Contoh, dari sampel 2000 pemilih, 1.600 menyatakan akan memilih kandidat A. Berapakah proporsi populasi orang yang akan memilih kandidat A? Maka dapat dijawab dengan 1.600 dibagi dengan 2.000. Hasilnya 0,8. Jadi, proporsi populasi orang yang akan memilih kandidat A sebanyak 0,8. Pendugaan interval. Pada pendugaan interval, kita dapat menggunakan suatu interval atau range nilai untuk menduga parameter populasi. Interval duga dikembangkan dari statistik sampel. Misalnya, untuk membuat interval duga tentang rata-rata populasi, kita menggunakan nilai statistik sampel dan rata-rata sampel. Bentuk interval duga yaitu parameter populasi yang diduga akan lebih besar dari batas bawah atau lower confidence limit dan akan lebih kecil dari upper confidence limit atau batas atas.
Untuk menentukan lower confidence limit dan upper confidence limit, kita harus mengingat kembali konsep distribusi sampling. Jika mengambil sampel dengan ukuran N dari populasi dengan ukuran N, maka akan terbentuk suatu distribusi sampling. LCL dan UCL pada interval duga terletak pada distribusi sampling rata-rata sebagai berikut. Luas kurva antara LCL dan UCL disebut interval keyakinan atau confidence interval. Jadi, dari titik LCL ke UCL ini disebut interval keyakinan atau interval yang letak parameternya diharapkan. Ada dua interval keyakinan yang biasanya sering digunakan, yaitu interval keyakinan 95% dan 99%. Untuk menentukan LCL atau batas bawah dan UCL atau batas atas dapat diperhatikan pada rumus pada slide berikut. Selanjutnya yaitu kita mengenal adanya 4 macam pendugaan interval. Yang pertama, ada pendugaan satu rata-rata, yang kedua pendugaan beda dua rata-rata, yang ketiga pendugaan satu proporsi, dan yang keempat pendugaan dua proporsi. Namun, di sini kita hanya akan membahas dua macam pendugaan, yaitu pendugaan satu rata-rata dan pendugaan satu proporsi. Pendugaan satu rata-rata. Rumus pendugaan satu rata-rata yaitu mu lebih besar dari x bar min z alfa per 2 dikalikan sigma per akar n dan lebih kecil dari x bar plus z alfa per 2 kalikan sigma per akar n sama dengan 1 min sigma. Dengan catatan, yang pertama yaitu biasanya sigma atau deviasi standar populasi tidak diketahui dan diduga dengan S atau deviasi standar sampel. Yang kedua yaitu alfa adalah tingkat nyata atau level of significance dan 1 min sigma adalah interval keyakinan. Lalu yang ketiga, untuk mencari nilai, kita dapat menggunakan tabel distribusi normal. Misalnya, alfanya itu 5%, maka nilai Z-nya yaitu 5% dibagi 2, hasilnya 2,5%. Setelah itu kita cari nilai Z yang memberikan luas 50% min 2,5%. Hasilnya yaitu 47,5% atau 0,475. Contoh, suatu pembelian melibatkan pengambilan suatu sampel acak terdiri dari 256 manajer untuk menduga rata-rata penghasilan per tahun. Diperoleh informasi bahwa rata-rata sampel adalah 35.420.000 dan deviasi standar sampelnya yaitu 2.050.000. Buatlah interval duga dengan interval keyakinan 95%. Nah, dari soal ini kita akan mendapatkan bahwa N-nya itu 256, rata-rata sampelnya itu 35.420.000, deviasi standar sampelnya itu 2.050.000 dan alfanya yaitu 5%. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Mengapa ini menggunakan S sedangkan di rumus menggunakan sigma? Itu mengacu pada catatan poin pertama. Nah, setelah itu kita masukkan. Untuk angka 1,96 itu didapat dari mencari nilai Z sama seperti di catatan poin ketiga. Hasil akhirnya kan 0,475. Setelah itu kita cari pada tabel distribusi Z nilai 0,475 atau yang mendekati. Nah, nanti ketemu 1,96. Nah, setelah dihitung maka didapat interval duganya itu mu lebih besar dari 35.168.875 dan mu lebih kecil dari 35.671.125. Pendugaan satu proporsi. Rumus interval duga untuk pendugaan satu proporsi adalah sebagai di bawah ya. Catatan: jika P tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan P dalam perhitungan. Contoh, dari sampel dengan N sama dengan 100 mahasiswa PTS ABC, ternyata 5 mahasiswa memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK 3. Buatlah dugaan untuk proporsi populasi mahasiswa PTS ABC yang memiliki IPK 3 dengan interval keyakinan 95%, seperti di bawah. Penentuan ukuran sampel.
ukuran sampel atau N selalu tersedia given. Bagaimana menentukan ukuran sampel dalam sebuah penelitian? Banyak kesalahan konsep tentang besarnya ukuran sampel yang harus diambil, misalnya sampel 5% dari populasi adalah cukup untuk sebuah penelitian. Namun demikian, sampel 3 orang dari populasi 60 orang mungkin terlalu sedikit, dan sampel 50.000 orang dari populasi 1 juta orang mungkin terlalu banyak. Semakin besar populasi, maka semakin banyak sampel yang harus diambil. Beberapa faktor yang menentukan ukuran suatu sampel adalah: 1. Interval keyakinan yang digunakan. 2. Kesalahan atau error maksimum yang diizinkan. 3. Variasi dari populasi. Diukur dengan deviasi standar atau suatu populasi dengan variasi kecil tentunya membutuhkan sampel yang lebih sedikit. Keterangan: semakin tinggi interval keyakinan, maka semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan untuk memberikan ketepatan dugaan tertentu pada kondisi ekstrim. Misalnya, jika kita ingin memastikan yakin 100% bahwa interval duga yang kita buat meliputi parameter populasi, maka kita harus mengambil sampel seluruh populasi. Apa yang dimaksud dengan error? Error maksimum yang disajikan. Sigma X sama dengan sigma per akar N dan Sx sama dengan S per akar N. Jika Sx ditentukan dan S diketahui, maka kita dapat menentukan yang namanya N. Contoh, error maksimum yang diizinkan dalam suatu penelitian adalah rata-rata kurang lebih 200. Jika digunakan interval keyakinan 95%, berapa ukuran sampel yang harus diambil? Nah, rata-rata populasi harus terletak pada interval kurang lebih 200 dari rata-rata sampel. X kurang lebih Z alfa per 2 dikali S per N akar N. Kesalahan maksimum yang diizinkan. Nah, Z kita harus mencari terlebih dahulu, yaitu S alfa per 2 sama dengan Z 5% per 2 sama dengan 2 Z 2,5%. Totalnya sama dengan 1,96. Nah, selanjutnya kita mencari yang namanya S per akar N. S per akar N sama dengan 200 per 1,96 sama dengan 102,4. Jika S sama dengan 3000, maka 3000 per akar N sama dengan 102,4. Maka kita menemukan N sama dengan 864,36. Koreksi untuk populasi terbatas. Jika ukuran populasi N besar dan ukuran sampel N kecil cukup besar sehingga rasio N kecil per N besar cukup besar, maka deviasi standar distribusi sampling harus dikalikan dengan faktor koreksi sebesar akar dari N besar min N kecil per N kecil min 1. Jika populasi besar sekali atau tak terhingga, sehingga apabila populasi terbatas namun rasio N per N relatif kecil, maka faktor koreksi tersebut bisa diabaikan. Rumus untuk menentukan LCL atau UCL pada interval duga dengan faktor koreksi menjadi sebagai berikut. Sebagai contoh, seorang kandidat pimpinan organisasi ingin menentukan popularitasnya sebelum hari pemilihan. Dia menginginkan bahwa proporsi pemilih yang akan memberikan suara baginya harus berkisar kurang lebih 2% dari proporsi populasi. Interval keyakinan 95% digunakan pada pemilihan yang lalu yang menerima 40% suara, dan data tersebut dapat digunakan untuk prediksi di masa mendatang. Lalu berapakah sampel yang harus diambil? Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, ini rumus-rumus untuk mencari LCL dan UCL ya. Nomor 2 itu untuk rata-rata, 3 proporsi, 4 proporsi persamaan. Distribusi T untuk sampel kecil. Nah, di sini menjelaskan penggunaan distribusi T itu untuk sampel kecil dan distribusi Z itu untuk sampel yang relatif besar. Misalnya, jika sampel yang diambil relatif kecil seperti N kurang dari 30 atau N1 tambah N2 kurang dari 30. Nah, di sini kita menggunakan distribusi T atau student distribution.
Sebagai contohnya sebagai berikut.